Perkenalkan, nama saya Niwayan Mita Minanda dengan NIM 122190043. Saya Ruben Marulam Silalai dengan NIM 122190050. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Nugraha dengan NIM 122170040. Saya Rifki Meljama Faji dengan NIM 121700141. Saya I Putunya Nawiranata NIM 122170044. Saya Ahmad Amiruddin dengan NIM 122170045. Latar belakang. Motor listrik DC atau motor DC adalah sebuah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Motor DC ini juga bisa disebut sebagai motor DC. Motor ini memiliki dua terminal dan membutuhkan arus searah atau tegangan DC untuk menggerakkannya. Motor DC ini biasanya digunakan pada alat-alat elektronik dan listrik yang menggunakan arus listrik seperti kipas angin, bor listrik, alat pendeteksi magnet, dan lain-lain. Gaya Lorentz adalah kombinasi gaya elektrodinamik dan magnet dalam medan elektromagnetik. Gaya Lorentz disebabkan oleh adanya muatan listrik yang bergerak dalam kumparan yang mengakibatkan adanya induksi listrik yang membuat kumparan menjadi magnet, sementara yang mengakibatkan terjadinya gaya tolak magnet terhadap kumparan sehingga menyebabkan kumparan berputar pada porosnya. Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus terhadap arah arus dan induksi magnet. Rumus gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz yang pertama dengan kawat berarus listrik. Dengan rumus F sama dengan Biel kali sin theta. Yang diketahui F sama dengan gaya Lorentz dengan satuan Newton, B sama dengan medan magnet dengan satuan Tesla, I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, L sama dengan panjang kawat penghantar dengan satuan meter, dan Q sama dengan sudut antara arah arus listrik dan arah medan magnetik. Yang kedua adalah rumus gaya Lorentz pada muatan bergerak di medan magnet. Ya, dengan rumus F sama dengan Q kali V kali B kali sin alpha. Yang diketahui F sama dengan gaya Lorentz dengan satuan Newton, Q sama dengan muatan listrik dengan satuan Coulomb, V sama dengan kecepatan gerak muatan dengan satuan meter per sekon, B sama dengan kuat medan magnet dengan satuan Tesla, dan alpha sama dengan sudut yang dibentuk oleh V dan B. Alat dan bahan yang digunakan yaitu baterai, peniti, magnet, kawat, dan solatif. Percobaan ini membuat alat pendeteksi magnet dengan menggunakan prinsip motor listrik sederhana dan gaya Lorentz. Terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi pergerakan alat ini. Di antaranya adalah baterai, kawat, tembaga, dan magnet. Baterai digunakan sebagai penyimpan dan penyedia aliran arus listrik yang memiliki kutub positif dan negatif. Kawat tembaga digunakan sebagai penghantar atau perantara arus listrik, dan magnet digunakan untuk menghasilkan medan magnet. Kawat tembaga yang dialiri arus listrik dari baterai dan terletak pada medan magnetik menyebabkan kumparan bergerak. Pada hal ini terjadi peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak akibat adanya medan magnetik pada kawat tembaga dan magnet. Oleh karena itu, alat ini dapat dijadikan sebagai pendeteksi magnet sederhana. Prosedur percobaan. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Lilitkan kawat tembaga pada benda yang berbentuk silinder agar kumparan berbentuk bulat. 3. Siapkan 5 cm kawat pada awal dan akhir kumparan. 4. Tempelkan peniti pada kutub positif dan negatif baterai secara berhadapan menggunakan selotip. 5. Kawat pada kumparan dihubungkan melalui kedua lubang peniti. 6. Letakkan atau dekatkan magnet di antara baterai dan kumparan. 7. Kemudian perhatikan pergerakan kumparan. 8. Untuk variasi dua baterai gunakan langkah yang sama dengan menggunakan dua baterai yang saling ditempelkan antara kutub negatif baterai 1 dan kutub positif baterai 2 atau sebaliknya.
Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, alat dan bahan mudah didapatkan. Yang kedua, alat dan bahan mudah dirangkai. Dan yang ketiga, biaya yang digunakan tidak banyak untuk membuat alat torsi dan kecepatan dapat dikontrol. Sedangkan kekurangannya, alat tidak bisa dikontrol jika kecepatan rendah. Kumparan akan terlepas apabila penyangga yang dibuat tidak kuat. Kesimpulan, berdasarkan percobaan motor listrik yang telah dilakukan, didapatkan beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu semakin banyak baterai yang digunakan, maka perputaran kumparan semakin cepat. Begitupun sebaliknya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.